Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fani Manifa dengan nomor NIM 044 dari kelas Agroteknologi B akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya lahan dan air mendukung keberlanjutan ketersediaan pangan. Langsung saja, memasuki abad 21 ditandai dengan terjadinya krisis air global yang gejala nampak makin jelas. Lebih dari 50% permukaan bumi telah diubah oleh kegiatan manusia. Sistem tata air alamiah diubah oleh pola penggunaan lahan yang menghasilkan degradasi lahan berskala besar, pencemaran sungai air tanah, laut pesisir, bahkan laut terbuka, serta meningkatkan dampak dari banjir, kekeringan, dan salinasi. Manusia menggunakan lebih dari 10 dari ketersediaan air tawar, termasuk sumber daya air bawah tanah yang kini tengah dikuras penggunaannya di bagian-bagian dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, air menempati posisi strategis dalam berbagai agenda politik sehubungan dengan frekuensi dan tingkat keparahan seperti dampak banjir yang makin luas, permukaan air laut yang meningkat, pencemaran dan perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan manusia dan peradaban. Di sisi lain, ketersediaan pasokan air minum yang cukup dan bersih mengalami tekanan kuat, sehingga merupakan salah satu isu pembangunan ekonomi dan sosial di sebagian besar dunia. Demikian pula isu air dalam kondisi hubungan antar negara yang mempunyai perbatasan terkait air seperti halnya negara-negara di wilayah Sungai Mekong dan Sungai Yordan. Di Indonesia, dalam interaksi antar provinsi dan kabupaten dapat menjadi potensi konflik yang berpangkal pada penerapan yang kurang tepat dari undang-undang otonomi seperti wilayah Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang perlu mempertimbangkan prinsip suatu persatuan sistem sumber daya air dan perairan dalam menetapkan kewenangan dan pengelolaan sumber daya air. Hal ini dikutip dari Gadis Sri Haryani 2009. Untuk lahan kering yang berpotensi bagi pengembangan pertanian adalah lahan kering yang secara biosifik sesuai untuk pertanian, yaitu topografi atau lereng, iklim, sifat kimia, sifat fisika, dan biologi tanah sesuai untuk pertanian. Dalam arti lahan tersebut secara teknis agronomis mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan atau ternak secara optimal. Lahan kering yang potensial untuk pertanian belum pertimbangkan aspek sosial dan hukum seperti kepemilikan dan keperuntukan, namun sudah mempertimbangkan penetapan status lahan, tidak termasuk kawasan konservasi dan hutan lindung. Oleh sebab itu, lahan kering potensi untuk pertanian adalah kawasan budidaya berupa lahan kering yang sudah atau belum diusahakan, termasuk kawasan hutan produksi dan hutan konversi. Pada kesimpulannya, manajemen sumber daya lahan dan air untuk mendukung ketahanan pangan di masa yang akan datang merupakan bagian integral pengelolaan ekosistem secara menyeluruh dan agroekosistem khususnya. Ada hubungan keterkaitan timbal balik antara pengelolaan ekosistem secara menyeluruh dan pengelolaan lahan dan air. Integrasi ekosistem yang baik demikian pula perbaikan pengelolaan lahan dan air akan memperbaiki integritas ekosistem. Demikian pula perbaikan pengelolaan ekosistem secara menyeluruh yang menyebabkan terpeliharanya jasa ekosistem dengan baik dan pengelolaan lahan dan air yang wajib di wilayah agroekosistem merupakan persyaratan utama bagi keberlanjutan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pendekatan keterpaduan diperlakukan dalam pengelolaan lahan dan air dalam menunjang keberlanjutan ketahanan pangan yang mencangkup dimensi spesial baik antar wilayah dalam satu ekosistem, baik yang menyangkut antar wilayah administrasi maupun antar komponen sumber daya seperti air permukaan dan air tanah. Dukungan teknologi diperlukan pada setiap komponen manajemen, misalnya teknologi pengelolaan air yang mendukung diverifikasi usaha tani, teknologi penyediaan air untuk pengelolaan panen air,
dalam kerangka Green Water Management, demikian pula teknologi irigasi dalam rangka Blue Water Management. Pada akhirnya, diperlukan dukungan reposisi pengelolaan kelembagaan untuk mendukung terwujudnya pendekatan keterpaduan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sumber daya lahan tentang pengairan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.